Halo guys, setelah 2 dari 3 trio Odets mati, kini si bungsu atau Trevinger masih menjalankan aksinya di hutan Virginia Barat. Di part keempat kali ini, kita lebih diperkenalkan dengan cerita keluarga Odets sebenarnya. Nah, misteri apa yang ada di balik keluarga mereka? Semua jawabannya ada di Wrongtune 2 Dead End. Dan tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita Wrongtune part 4 berdasarkan timelinenya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan salah satu kontestan reality show bernama Kimberly yang sedang berkendara melalui hutan Virginia Barat untuk mencari lokasi syuting yang sedang dijadwalkan. Sebelum meneruskan jalan, dia sambil menelpon agennya bertanya jalan mana yang harus dia pilih. Salah satu jalannya terlihat ada papan jalan yang menunjukkan terdapat pabrik kertas tua di jalan tersebut. Namun, jalan tersebut tidak ada di peta yang dibawanya. Agen yang tidak tahu itu mengatakan, ya mungkin itu jalannya. Namun setelah masuk jalan itu, dia kehilangan sinyal dan tak bisa berkomunikasi dengan agennya tersebut. Why am I here? Setelah menabrak, karena takut terjadi sesuatu, Kimberly turun dan melihat keadaan pria itu. Karena si pria tidak sadar, dia meminta tolong dengan menjerit. No, please! Please! Kimberly pun mati dibunuh Trevinger bersama keponakannya yang disebut Brother. Setelah beberapa jam kemudian, acara reality show untuk bertahan hidup yang berjudul The Apocalypse Ultimate Survivalist akan segera dimulai. Pembawa acaranya adalah seorang mantan kolonel marinir Amerika Serikat bernama Del Murphy. Acara tersebut memiliki 6 kontestan yang akan diuji untuk bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan. Peserta pertama adalah Kimberly yang sudah mati tadi, cuma mereka belum tahu guys. Yang kedua adalah pemain skateboard bernama Jonesy. Yang ketiga, model pakaian dalam Elena. Yang keempat, seniman grafis Nina. Yang kelima, mantan pemain sepak bola Jake. Yang keenam, veteran Irak Amber. Mereka berenam memiliki profesi yang berbeda masing-masingnya. Di hutan itu juga ikut sinematografernya yang bernama Michael. Dikarenakan Kimberly yang tidak hadir, sang produser yang bernama Mara tidak bisa mencari penggantinya. Del meminta agar dia yang menggantikannya. Awalnya dia tidak mau, namun karena tidak punya pilihan lain, Mara pun terpaksa ikut menjadi peserta setelah disemangati oleh kekasihnya Michael. Acara pun segera dimulai. Mereka akan dibagi menjadi 3 regu sesuai dari nomor yang mereka ambil. Jack dan Elena di regu pertama, Jonesy dan Amber di regu kedua, dan regu ketiga adalah Nina dan Mara. Del menjelaskan kalau setiap pemain akan dieliminasi setiap malamnya. Dan permainan ini hanya menyisakan 1 orang pemenang dengan hadiah $100.000. Dalam 5 hari tersebut, mereka tidak boleh menggunakan ponsel dan alat komunikasi lainnya. Setelah dijelaskan dan mengetahui peraturan, mereka pun segera mulai menelusuri hutan untuk bertahan hidup dalam permainan. Saat di hutan, Del si pembawa acara lagi mempersiapkan alat jebakan dalam permainan di hutan. Saat akan kembali, bannya telah bocor karena dipanas seseorang. Or someone's gonna get hurt! Di sisi lain, Jack dan Elena sedang syuting di sungai oleh Michael. Michael menyuruh mereka untuk beradegan panas. Elena sih setuju, namun tidak dengan Jack. Dia ikut acara ini hanya ingin untuk memenangkan permainan, dan adegan seperti itu tidak ada dalam peraturan. Dia memilih berpisah dengan regunya dan mencari makan sendiri. Memanfaatkan keadaan, Elena bermain dengan Michael. Saat Mara dan Nina berjalan di atas, Mara tidak sengaja melihat pacarnya Michael yang sedang bermain dengan Elena. Hal itu membuatnya sedih dan patah hati. Nina menyemangatinya karena dia dulu juga pernah diselingkuhi. Lebih parahnya, pacarnya membuat dirinya berhutang dan hal itu yang membuat dia harus memenangkan permainan di acara ini untuk membayar hutangnya. Setelah diberi motivasi oleh Nina, mereka pun melanjutkan permainan. Jonesy dan Amber menemukan lokasi barbeque. Jones yang lapar, dia kira itu adalah hadiah untuk para pemain. Namun Amber menebak, sepertinya ini adalah jebakan dalam permainan. Jones nggak peduli, karena dia udah lapar. Mereka pun menyiapkan daging barbeque yang sedang dimasak itu untuk disantap. Del yang ditangkap tadi tersadar dengan dirinya yang telah diikat.
sedangkan Trevinger sedang mengasah pisau untuk memotongnya. Di sisi lain, Mara ingin berhenti bermain. Mereka menemukan sebuah kabin. Mara pun ingin segera masuk untuk mencari telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi Dale. Di dalam kabin itu, tidak ada siapapun. Saat mencari telepon, mereka melihat foto keluarga pemilik rumah. Terlihat foto suami istri di rumah itu, yang disebut Pa dan Ma. Mereka memiliki sepasang anak kembar yang sudah remaja. Mereka disebut brother dan sister. Di situ juga terdapat foto Trevinger, yang merupakan paman dari kedua remaja kembar tersebut. Tiba-tiba, Maynard Odette datang bersama Ma dan sister anaknya. Ma akan segera melahirkan. Sister akan membantu proses kelahiran ibunya, sedangkan Maynard pergi mengambil air. Nina dan Mara mengintip untuk melihat mereka. Ma pun berhasil melahirkan. Sister yang sedang menggendong adiknya tidak sengaja melihat Nina dan Mara yang sedang mengintip. Mara terbunuh oleh Pa, sedangkan Nina terus berlari dan bersembunyi darinya. Di sisi lain, setelah bermain, Michael ingin kembali ke lokasi campervan mereka. Elena sendiri masih ingin bersantai di sungai itu. Dari atas, Brother sedang mengintip Elena. Dia ketahuan oleh Sister yang merupakan saudara kembarnya sekaligus pacarnya. Ya, hubungan saudara sudah terbiasa dalam keluarga mereka, termasuk pada Ma dan Pa, yang juga merupakan kakak beradik. Di tempat lain, Dale yang akan segera dibunuh oleh Trevinger mencoba melawannya. Michael yang telah sampai ke campervan mereka mencoba mengecek kamera pengawas. Namun, ada salah satu kabel yang terlepas dari kamera pengawas. Saat dia mengecek, Ma dan Pa naik ke campervan itu. Jack bergabung dengan Jonesy dan Amber untuk menikmati barbecue yang mereka temukan. Tiba-tiba, Nina yang berlari jatuh di hadapan mereka. Dia bilang kalau mereka harus pergi dari sini. Orang gunung telah membunuh Mara. Jonesy mengira kalau Nina sedang melakukan trik permainan kepada mereka. Jadi, dia tidak percaya dengan apa yang Nina katakan. Saat bertengkar, Amber melihat ke arah daging yang mereka makan. Dia terkejut karena melihat tato Kimberly yang mati di awal cerita tadi, guys. Mereka baru sadar kalau mereka baru saja memakan daging rekan mereka. Mereka pun segera pergi menuju ke campervan mereka. Setelah sampai ke lokasi, mereka tidak menemukan kendaraan tersebut. Mereka bingung karena kota termasuk jauh dari situ. Nina bilang ada pabrik kertas tua di luar jalan utama. Alasan mengapa tidak ada hewan di hutan ini karena semuanya telah menjadi makanan mereka. Dan sekarang mereka berburu manusia sebagai pengganti makanannya. Kita harus ke pabrik itu untuk mencari alat komunikasi agar bisa mencari bantuan. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di kabin, Maynard sedang membersihkan rumahnya setelah Ma melahirkan. Dale masuk dan membawa senapannya. Saat menodongkan senapan, Maynard bilang dia adalah orang baik. Dale tidak bisa memastikan kalau dia orang jahat. Namun, Maynard membantunya untuk menjahit lukanya. Maynard mengaku dia tinggal di kabin itu, dan selalu menangkap ikan sebagai makanannya. Dale juga melihat foto masa lalu Maynard dengan istrinya. Maynard bilang istrinya bernama Delilah yang sudah tidak bersamanya lagi. Dia juga bilang di hutan ini banyak orang aneh. Kamu beruntung bisa hidup datang ke sini. Mereka seperti itu karena pengaruh zat kimia. Pabrik kertas ditutup 30 tahun yang lalu. Namun pabrik itu meninggalkan racun dan membunuh semua kelompok. Sebagian besar orang yang tinggal di sekitar pabrik telah pergi.
Namun hanya satu keluarga yang tetap tinggal di sini. Seorang ibu yang tetap tinggal di sini terkena zat kimia juga, dan hal itu mempengaruhi bayi yang dilahirkannya. Dan bayinya pun setelah dewasa melakukan pernikahan sedara karena tidak ada keluarga lain di sini. Hal itu mengakibatkan anak yang terlahir semakin buruk rupa. Setelah itu, Del bertanya, "Kenapa kau tidak pergi dari sini?" Maynard bilang, "Karena cerita itu adalah cerita istri, anak, dan cucuku." You motherfucker! I'm gonna kill you, man! Kill him! Kill him! Di sisi lain, 4 peserta yang berlari melihat salah satu kanibal, yaitu Brother, yang sedang bermain dengan seorang wanita. Mereka berpikir itu adalah Elena. Saat mencoba mendatangi, ternyata itu adalah Sister. Nina, wait! She deserted us! Nina terperangkap di dalam lubang, sedangkan Jack menyuruh Jonesy dan Amber menuju ke pabrik dan dia mencari Nina. Saat mencari, Jack mendengar teriakan Nina. Dia pun segera ke lubang itu untuk menolongnya, dan mereka lanjut berlari. Jonesy dan Amber bertemu dengan Pa. Mereka pun berlari hingga mereka terkena jebakan. I'd live for Nina dan Jack pun tiba di bekas pabrik kertas tua itu. Saat mencari di dalam, mereka menemukan telepon sudah tidak bisa digunakan. Mereka juga menemukan kendaraan mereka. Selain itu, juga terdapat banyak mobil milik korban para kanibal tersebut. Saat itu, mereka mendengar teriakan Michael dari dalam camper van. Jack pun segera masuk untuk menolongnya. Namun ternyata itu cuma suara rekaman saat Michael dibunuh. Di luar, Nina ditangkap oleh Sister dan Pa. Pa pun masuk ke dalam camper van dan mengejar Jack. Mereka juga mengikat dan membawanya. Saat itu, Del mengintip perbuatan mereka. Malamnya di kabin mereka, Ma sedang memutilasi mayat yang mereka dapat hari ini. Mereka mengikat Jack dan Nina untuk menyaksikan mereka makan malam. Saat itu, Del dengan menyelinap masuk ke kabin mereka. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Dan hal itu membuat keluarga kanibal ini langsung mencarinya. Please, someone help! Brother dan Sister pun mati. Del langsung melepaskan Nina dan Jack. Down! Go! We gotta go! Ma dan Pa sedih karena anak mereka yang baru lahir telah hilang. Nina berhasil keluar, sedangkan Jack terjebak dengan Ma yang menghidupkan mesin penggiling daging mereka. Ma dan Pa pun mati, guys. Nina dan Jack menggunakan salah satu mobil di tempat itu untuk segera pergi, karena mereka yakin hanya mereka yang selamat di tempat itu. Namun di sisi lain, terlihat seseorang menampung air yang bercampur dengan zat kimia bekas pabrik kertas tua sebagai minuman untuk bayi dari Ma dan Pa yang diculik tadi. Dan orang itu adalah Three Finger yang masih hidup.
Nah guys, itu tadi alur cerita Wurong Chunju yang merupakan seri keempat dari versi timelinenya saat ini. Di sini kita tahu kalau Maynard memiliki istri yang terkena zat kimia dari pabrik kertas yang mengakibatkan anaknya terlahir cacat. Dan sepertinya anak mereka tidak hanya trio kanibal yang kita tahu, tapi Ma dan Pa sepertinya juga anak mereka. Mereka terlibat perkawinan sedara yang menghasilkan anak mereka terlahir semakin buruk. Kini mereka semua telah mati, dan menyisakan Trifinger bersama keponakannya. Dan cerita ini akan masih berlanjut ke part 5, jadi ditunggu ya.